Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Aditya Pamungkas, Felita Alif Damutia, Haya Alwan, Jessica Angelia Putri Rumaharbo, Muhammad Reza Siregar, Repi Susanti akan memaparkan hasil praktikum yang telah kami lakukan pada mata kuliah Praktikum Teknologi Proses Pangan Berbasis Sawit dengan dosen pengampu Bu Absari Puspita Aini dan Bu Eni Nurmalasari. Modul 1 Virgin Coconut Oil atau VCO. Adapun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama mempelajari proses pembuatan VCO secara mekanik dan fermentasi. Yang kedua menghitung volume dan berat jenis VCO yang diperoleh dari praktikum. Yang ketiga mengetahui metode analisa kualitatif VCO dan yang keempat menghitung kadar air dan asam lemak bebas VCO. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging kelapa segar tanpa melalui proses pemurnian kimia. Berbeda dengan minyak kelapa biasa, VCO memiliki kandungan asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acid yang lebih tinggi, terutama pada asam laurat, yang memiliki manfaat kesehatan seperti sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, VCO ini dalam prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu metode mekanik atau pemanasan yang dilakukan dengan cara memisahkan minyak dari santan melalui pemanasan dengan suhu rendah. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat proses penguapan air sehingga minyak lebih mudah diekstraksi. Nah, yang kedua ada metode fermentasi. Ini menggunakan enzim alami dari mikroorganisme seperti bakteri asam laktat untuk memisahkan minyak dari santan. Fermentasi ini biasanya dilakukan dengan cara membiarkan santan dalam kondisi anaerob selama 24 hingga 48 jam hingga terjadi pemisahan antara minyak, protein, dan air. Analisa kualitatif pada pangan adalah metode yang digunakan untuk memahami karakteristik pada mutu pangan. Nah, pada VCO terdapat analisa kualitatif yang pertama itu kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid yang dinyatakan dengan bilangan asam lemak atau kadar asam. Nah, minyak dengan kualitas yang tinggi ini biasanya memiliki asam lemak bebas yang rendah. Kemudian yang kedua ada densitas, merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas suatu minyak, di mana semakin tinggi nilai densitas, maka akan semakin rendah kualitas minyak tersebut. Yang ketiga ada viskositas, yang diartikan sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, VCO ini umumnya memiliki viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan CCO, karena pemurnian menghilangkan senyawa berat seperti fosfolipid dan pigmen. Alat yang digunakan dalam pembuatan VCO dan GCO antara lain ada gelas ukur 1000 mili, mixer, wadah stainless steel, wajan, spatula, kompor, saringan, termometer, statif, plastik gula, tali rafia, benang kasur, dan timbangan digital. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu 10 butir kelapa tua yang segar, 5 buah kelapa ini untuk VCO, dan 5 buah kelapa ini untuk GCO. Skema kerja pada pembuatan VCO dan CCO. Yang pertama pada pembuatan VCO di mana menggunakan 5 butir kelapa tua segar yang sudah diparut kemudian ditambahkan dengan air dengan perbandingan kelapa dan air ini 1:1. Kemudian diperas dan menghasilkan santan. Nah, santan ini akan dituang ke dalam toples ada wadah bening dan didiamkan hingga 30 menit hingga membentuk endapan. Nah, endapan ini akan dipisahkan antara santan pekat dan air. Nah, santan pekat yang sudah diperoleh ini akan dimixer selama 15 menit, kemudian dituang ke dalam plastik gula dan diikat dengan tali rapia. Kemudian difermentasi selama 24 jam. Nah, hasil dari fermentasi ini akan menghasilkan 3 lapisan, di mana lapisan atas itu adalah minyak VCO, lapisan yang di tengah atau yang kedua itu adalah blondonya, dan lapisan paling bawah itu adalah air. Nah, kita akan mengambil minyak VCO-nya, kita hitung berapa volume VCO yang diperoleh dan yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam botol. Untuk pembuatan CCO sama seperti pada pembuatan VCO, namun bedanya
setelah dipisahkan antara santan pekat dan air ini akan dilakukan proses pemanasan atau santan pekatnya akan dimasak. Di mana pada saat pemanasan ini suhunya terus dijaga pada 70 derajat Celcius dan diaduk secara terus-menerus hingga minyaknya nanti berubah menjadi coklat. Nah, kemudian setelah santan ini mengeluarkan minyak, akan dipisahkan minyak dari blondo. Kemudian setelah dipisahkan, akan dihitung berapa volume CCO yang didapatkan dan terakhir akan dimasukkan ke dalam botol. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan. Yang pertama itu pada volume produk dan yang kedua pada uji kualitatif VCO dan CCO. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada pembuatan VCO, sebelum difermentasi santannya, dilakukan pengadukan dengan mixer selama 15 menit. Nah, apa tujuan dilakukan pengadukan dengan mixer ini? Jadi, pengadukan dengan mixer ini tujuannya untuk merusak molekul protein yang berfungsi sebagai emulsifier. Nah, apa akibatnya? Akibatnya minyak dapat terpisah dari air dan akan mempermudah dia proses fermentasi. Jadi melalui proses pengadukan dengan mixer ini, santan nanti setelah difermentasi itu akan terbagi menjadi 3 fase, di mana fase atas itu adalah minyak murni atau VCO, terus di bagian lapisan tengahnya itu ada blondo, dan di bagian lapisan bawahnya itu ada air. Nah, sedangkan pada pembuatan CCO, ini terjadi yang namanya proses pemanasan. Jadi, santan pekat ini akan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius hingga beberapa jam menghasilkan minyak. Nah, adapun tujuan pemanasan ini akan menyebabkan denaturasi protein, di mana denaturasi ini akan memecah lapisan protein yang menyelimuti globula minyak, sehingga akan memungkinkan minyak ini untuk terpisah dari air. Nah, setelah proses pemanasan hingga beberapa jam, minyak ini akan dipisahkan dari blondonya hingga didapatkan produk berupa CCO. Dari hasil uji analisa yang telah dilakukan, diperoleh kadar FFA pada VCO ini sebesar 1,3% dan pada CCO ini sebesar 0,5%. Nah, menurut SNI 7381 tahun 2008 tentang VCO, batas maksimum yang ditetapkan untuk kadar FFA ini adalah 0,2%. Nah, dapat dilihat bahwa produk VCO dan GCO dari hasil praktikum yang telah kami lakukan ini berada di atas dari batas maksimum. Artinya VCO dan GCO ini belum aman untuk dikonsumsi. Nah, hal ini bisa terjadi karena pemisahan antara minyak dan air dan protein ini tidak sempurna, di mana enzim lipase menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas atau FFA yang meningkatkan kadar FFA-nya. Nah, dikutip dari jurnal Winarno tahun 1991, dalam jurnal Iskandar dan kawan-kawan tahun 2015, yang menyatakan adanya air yang tinggi, lemak ini dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh basa dan enzim. Nah, hidrolisis enzim lipase yang terdapat di dalam semua jaringan yang mengandung minyak. Hidrolisis lemak itu akan mudah terjadi sehingga menyebabkan tingginya kandungan asam lemak bebas. Kemudian untuk produk GCO ini dapat kita lihat warnanya tidak sebening pada produk VCO. Dia berwarna kuning pucat dan di bagian bawahnya ini dia terdapat endapan putih. Nah, dikutip dari
jurnal Marliana dan kawan-kawan tahun 2018 ini menjelaskan endapan atau gumpalan yang ada di dalam produk minyak ini disebabkan oleh proses penyaringan yang tidak sempurna, sehingga masih ada protein berupa komponen blondo yang ikut tersaring di dalam produk ini. Menurut SNI 7381 tahun 2008 menetapkan densitas VCO itu pada kisaran 0,915 sampai 0,920 gram per mililiter. Nah, dari hasil praktikum yang telah dilakukan untuk uji analisa densitas pada produk VCO dan TCO ini, dia berada di atas dari batas maksimum yang ditetapkan. Nah, hal ini menunjukkan adanya kandungan air di dalam produk VCO dan TCO. Nah, adanya kandungan air dalam jumlah kecil ini merupakan proses yang alami pada saat pembuatan VCO maupun akibat dari perlakuan yang diberikan. Nah, densitas pada TCO ini lebih tinggi karena masih mengandung senyawa non-trigliserida seperti fosfolipid, protein, dan zat pengemulsi lainnya yang belum terpisah sepenuhnya pada saat proses pemanasan. Nah, kita lihat juga pada produk CCO ini dia berwarna kuning pucat dan dia di bagian bawahnya ini terdapat endapan putih. Nah, sehingga endapan putih ini mengakibatkan semakin tinggi densitas minyak, di mana menurut jurnal Anwar tahun 2011 dalam Maradesa tahun 2014 menyatakan bahwa semakin tinggi bobot jenis minyak atau densitas minyak, ini akan mengindikasikan semakin banyak komponen yang terdapat dalam minyak. Untuk analisa viskositas, menurut SNI 7381 tahun 2008 ini tidak menetapkan secara spesifik bagaimana standar untuk viskositas VCO. Namun, dari hasil yang diperoleh, viskositas pada VCO ini lebih rendah dibandingkan viskositas pada TCO. Nah, VCO diproses dengan metode lebih bersih dan tanpa pemanasan yang tinggi, sehingga dia lebih murni dan viskositasnya itu lebih rendah. Nah, sedangkan TCO ini melalui proses pemanasan yang menyebabkan perubahan struktur molekul minyak, sehingga dia meningkatkan viskositas. Selain itu juga, proses pemanasan ini dia menghilangkan sebagian air di dalam santan sehingga dia menghasilkan minyak yang lebih kental. Maka dari itu, viskositas pada CCO ini dia lebih tinggi dibandingkan viskositas pada VCO. Adapun kesimpulan yang didapatkan, yang pertama, pembuatan VCO dengan metode fermentasi memanfaatkan aktivitas enzim alami dari mikroorganisme untuk memisahkan minyak dari santan kelapa. Sedangkan pada CCO ini dengan metode mekanik yang memanfaatkan panas pada suhu 70 derajat Celcius untuk memisahkan minyak dari santan. Kedua, volume produk VCO didapatkan sebanyak 160 ml, sedangkan untuk produk TCO sebanyak 270 ml. Yang ketiga, analisa kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari VCO dan juga TCO. Yang keempat, hasil analisa yang diperoleh untuk kadar FFA. Kadar FFA VCO ini lebih besar dibandingkan dengan TCO. Untuk densitas pada VCO ini lebih rendah dibandingkan dengan TCO. Dan yang untuk viskositas VCO ini dia lebih rendah dibandingkan TCO.